akan menerangkan pengoperasian PLTU batubara. Sebelum kita mengoperasikan PLTU batubara, kita harus menyiapkan yaitu SOP agar tidak terjadi kesalahan dan standar dari kedua. Nah, di sini sebelum saya memulai proses startup, saya akan menjelaskan di PLTU batubara itu ada jenis startup. Yang pertama full start, itu start unit dengan temperatur main steam 280 derajat dengan pressure main steam 1,98 MPa. Warm start itu start hangat temperatur 400 dengan pressure 3, MPa. Hot start dengan start panas dengan temperatur 480 derajat Celcius, pressure 6 MPa. Extreme hot start itu di temperatur 500 dengan pressure 7 MPa. Baiklah, itu proses dan jenis startup yang ada di PLTU batubara. Dan selanjutnya kita lanjut ke persiapan. Sebelum melakukan startup, kita harus melakukan kesiapan. Di sini kita kesiapannya peralatan sudah ready semua dan sudah mesin tes. Dan kita lanjut ke kesiapan air, mulai dari kesiapan water intake sudah ready sampai ke level lebin sudah ready. Ini untuk kesiapan air. Kita lanjut untuk kesiapan di batubara. Batubara itu dari stok batubara sampai ke peralatannya sudah ready, lanjut ke pengisian level bunker sampai level normal. Di sini kita lakukan kesiapannya. Kita lanjut ke persiapan. Persiapan kita mulai dari cooling system, di mana cooling system kita harus sudah running. Cooling system itu dimulai dengan level absorbing well, lanjut ke start JWP, lanjut ke start open cooling, dan kita lanjut start ke close cooling. Setelah itu kita lanjut ke sistem lubrikasi. Lubrikasi kita harus sudah running sebelum melakukan startup. Lubrikasi, setelah lubrikasi kita pastikan AC link atau kompresor itu sudah ready dan sudah running untuk mensuplai udara. Setelah itu kita lanjut lakukan filling feed water itu baik dari filling ke hot well levelnya sudah normal, dan deaerator level juga sudah normal. Setelah deaerator kita start BEP dan kita lakukan filling drum. Steam drum itu di level minus atau plus 50 mm. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan. Di sini pada tahapan ini ada tiga tahapan. Yang pertama tahapan menjalankan boiler, tahapan menjalankan turbin, dan tahapan sinkron. Untuk pertama kali kita lanjut ke tahapan boiler. Pada tahapan boiler ini kita setelah melakukan bumping test, purging. Setelah purging berhasil, kita lanjut ke penyalaan api. Itu kita mulai dari FOP tadi sudah running, dan lanjut kita nyalakan salah satu oil gun bed dan indicator under bed. Itu kita lakukan penyalaan. Gunanya jalan ini untuk menaikkan main steam temperatur dan main steam pressure. Setelah di temperatur 100 itu kita buka line bypass MSP menuju ke turbin, dan di sini pada turbin kita lakukan warming. Setelah ini kita buka, kita lakukan warming pada turbin. Warmingnya diakseleri. Ini kita lakukan warming diakseleri, menaikkan temperatur dan pressure. Itu temperatur kita jaga di bawah 259 dan pressure itu 1,05
Setelah warming, lakukan in service auxiliary. Tapi sebelum tadi kita lakukan warming di turbin, itu pastikan lubrikasi sistem tadi sudah beroperasi normal. Itu mulai dari AC, oil pump, checking oil pump, dan turning, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian. Di sini lanjut kita ke warming tadi, in service auxiliary. Setelah clean seal kita sudah terpenuhi, paku kita terpenuhi, kita lanjut start EH oil pump. Kita start EH oil pump. Setelah kita start EH oil pump, kita lanjut ke tes air ETS. Sini kita lakukan reset ETS. Reset ETS ini pastikan tidak ada yang aktif. Ini syarat untuk supaya kita bisa melakukan rolling turbin. Setelah kita reset, pastikan tidak ada lagi yang aktif. Kita lanjut ke menu DEH. Kita buka di sini. Ini kita lakukan trip reset, OPT auto run. Pastikan MSB terbuka full open. Setelah MSB full open, baru kita lakukan set speed dan head rate nya. Ini set speed di 500, rate setnya bisa 50 dan bisa 100. Selanjutnya kita go. Di speed 500 kita lakukan press check. Press check ini untuk melakukan pengecekan di lokal apakah ada absen, penormalan pada suara ataupun terjadi gesekan. Itu biasanya operator lokal. Setelah press check selesai dilakukan, press check kita off-kan dan speed akan kembali ke 500 rpm lagi. Setelah di M500 kita melakukan tahan. Ketika melakukan start dingin atau full start, umumnya putaran turbin harus ditahan selama periode waktu tertentu dengan tujuan pemanasan panas atau headshot dalam rangka meminimumkan thermal stress dan differential expansion yang ada di sini. Perlu diingat bahwa ketika uap mulai masuk mengalir ke turbin, maka rotor akan memuai lebih cepat dari casing karena massa rotor lebih kecil dibanding casing, serta karena seluruh permukaan rotor kontak dengan uap, sedangkan untuk casing hanya bagian dalam saja yang bersentuhan dengan uap. Hal-hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan pemuaian relatif di differential expansion antara rotor dengan casing. Bila selisih pemuaian rotor casing berharga positif, maka disebut rotor long, dan bila negatif disebut rotor short. Baik rotor long maupun rotor short memiliki batasan yang ditetapkan. Ini ada batasan-batasannya, jadi kita tidak boleh melebihi. Apabila dia lebih dari +4, maka kita wajib mentripkan. Merupakan parameter operasi turbin yang harus perlu dipantau dan dimonitor terus. Diupayakan agar tidak sampai melebihi batas yang ditetapkan. Di samping itu, perbedaan temperatur antara in-wall, perbedaan temperatur in-wall, upper dan lower. Ini in-wall, upper dan lowernya itu tidak boleh melebihi dari 50. Lanjut, setelah kita lakukan penahan di 500, kita lanjut ke speed 1400. Kita go. Setelah tercapai 1400, itu di 1400 tetap kita lakukan headshot. Lanjut ke 2500 dan lanjut ke 3000 rpm. Setelah 3000 rpm, kita lakukan pemantauan tidak ada kenaikan diferensial, expansion HP maupun
function LP maupun axial displacement, baru kita bisa lanjut ke tahapan sinkron. Pada tahapan sinkron ini kita harus tahu apa syarat untuk sinkron. Syarat sinkron itu tegangan generator harus sama dengan tegangan sistem. Tegangan generator harus sama dengan tegangan sistem. Lanjut, frekuensi generator harus sama dengan tegangan sistem, dan sudut pasang harus sama. Tapi sebelum kita melakukan sinkron, kita terlebih dahulu harus melakukan koordinasi pada GI dan SCC. Pastikan PMT 5A12 atau 5A32 itu sudah ready untuk melakukan sinkron. Itu kita koordinasi dengan GI Tenayan dan SCC. Setelah kita koordinasi kepada SCC dan SCC memperbolehkan, kita melakukan persiapan untuk sinkron. Itu kita mulai dengan meng-on-kan eksitasi. Ini kita close, dan setelah ini close, eksitasi kita on. Setelah eksitasi kita on, pastikan tegangan tercapai ada, yaitu 13,8 kV. Setelah itu kita lanjut request sinkron. Setelah request sinkron, kita lanjut ke DA. Pastikan permit sinkron ini terpenuhi. Setelah permit ini terpenuhi, kita as on. Setelah as on, baru kita lanjut kembali untuk sinkron. Kita pilih salah satu, sinkronis 5A1 atau 5AB1. Setelah kita pilih salah satu dan sudah sinkron, kita pastikan di sini kenaikan MW-nya terjadi. Dan setelah MW ada, kita kembali koordinasi kepada SCC. Koordinasinya bahwasanya unit kita telah melakukan sinkron. Setelah sinkron, jadi kita kembali tahapan selanjutnya untuk menaikkan beban. Terima kasih.